Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di kantor Kementerian Agama, di mana sidang isbat penentuan Idul Adha 2026 berlangsung. Ini kita masih menunggu bagaimana konferensi pers yang nampaknya sesaat lagi akan berlangsung ini. Karena tadi informasi dari jurnalis Kompas TV yang berada di sana bahwa hasil pantauan hilal sudah masuk dan saat ini sudah dirapatkan, didiskusikan dengan sejumlah pihak, baik dari perwakilan Ormas, kemudian dari Kementerian Agama dan juga dari perwakilan anggota DPR. Tampak ada Menteri Agama dan juga anggota DPR yang juga sudah menemani untuk menuju ke lokasi konferensi pers. Itu berarti sesaat lagi saudara kita akan mendengarkan hasil putusan dari sidang isbat terkait dengan penentuan Idul Adha 2026. Pak Hidayat. Pak Hidayat. Kasih. Sudah. Baik. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil ru'yah hilal serta memperhatikan kriteria MABIMS. MABIMS itu artinya Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara, dan prinsip wilayatul hukm, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi 8 DPR. Di sini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian Sekretaris Jenderal MUI, jajaran Kementerian Agama, pimpinan ormas-ormas Islam atau perwakilannya, para pakar falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, serta unsur BMKG, BRIN, Observatorium Bosca ITB, Badan Informasi Geofisial, Planetarium Jakarta, dan tim hisab ru'yah Kementerian Agama. Adapun rangkaian kegiatan hari ini telah dimulai dengan seminar terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan Qamariah, baik dari sisi metode maupun prinsipnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab ru'yah dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang. Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik, dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima,
hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Su'udul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Amir Shah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Pak Menteri, Wakil Menteri, para Dirjen, Pak mewakili Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Idul Adha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai sodikul hukumah dan terus bertekad melayani umat dan bangsa kita yang kita kenal sebagai Khadimul Ummah. Oleh karena itu izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Idul Adha ini sebagai bahagian dari ikhtiar kita. Ya, mensyukuri nikmat Allah, memotong kurban, ya, dijadikan kurban ini sebagai bahagian dari amal soleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita, dan kita jadikan ini sebagai bahagian dari taqarrub ilallah. Idul kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat
ketamakan, kerakusan, dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di tanah suci yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur. Allahumma hajjam mabrur wa sya'yan maskur wa zamban maghfur wa tijaratan lantabur. Terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Dr. K.H. Hidayat Nur Wahid MA, yang mewakili Komisi 8 DPR RI. Terima kasih Prof. Nazrin Umar, Menteri Agama RI, dan Bapak Dr. K.H. Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama RI, Dirjen Bima Islam, dan tentu K.H. Dr. Abuya Amir Sambunan, Sekretaris Jenderal MUI, rekan wartawan yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, kami tadi mengikuti sidang isbat mewakili Komisi 8 DPR RI, karena para pimpinan kami sebagian sudah berangkat haji, sehingga saya diamanahkan untuk mewakili Komisi 8. Kebetulan saya dari Dapil Jakarta 2, jadi saya ada di sini. Kami sangat bersyukur bahwa alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik menyelenggarakan sidang isbat, yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita bineka latar belakang ormas, bineka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam konteks Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan yang tadi telah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama. Terima kasih. Dan tentu saja ketika sudah diputuskan bahwa besok atau mulai malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, besok 1 Dzulhijjah per hari Senin sudah kita akan masuki, maka kami ikut mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ma min ayamin al-amalus solihu fihi ahabu ilallahi min hadihi al-ayam al-ashar. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memaksimalkan 10 hari pertama ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk mendekatkan, untuk mengadakan silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat, supaya dengan demikian maka nikmat kita satu sikap, satu pendapat untuk besok adalah tanggal 1, besok kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah, agar betul-betul kita rasakan sebagai karunia yang sangat agung, sehingga kedepannya kita akan selalu bisa mendapatkan kondisi-kondisi, kalaupun kita ada perbedaan, tapi sesungguhnya kita adalah satu juga. Fikul iktilaf, fikih untuk kita bersatu padu sangat kita pentingkan. Terima kasih Prof. Nazrin Umar yang tadi telah mengumumkan hasil isbat ru'yah, isbat awal Ramadan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi yang baik di mana kita bisa bersatu padu menghadapi yang terkait dengan penetapan awal dan akhir bulan Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai Menteri Agama dan juga mewakili pemerintah, kami menyampaikan selamat Hari Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk memperkuat ibadah-ibadah pra-Idul Adha, terutama untuk nanti ada puasa-puasa sunat, kemudian juga berkurban. Dan kami menghimbau bahwa yang punya kemampuan untuk berkurban itu sesungguhnya itu
banyak sekali hadisnya, bahkan ada yang paling penting, jangan mendekati masjidku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk berkorban, tapi tidak melaksanakan kurban itu sendiri, dan kita salurkan kurban kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan demikian, atas nama pemerintah mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan rangkaian ibadah-ibadah menjelang dan sesudah Idul Adha yang akan datang, dan juga kepada calon jemaah haji kita, semoga pulang nanti dalam keadaan membawa haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama nggak ada yang tanya? Kalau tidak. Setelah sama-sama kita dengarkan bagaimana konferensi pers sidang isbat, Kementerian Agama telah menetapkan Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Ini seperti yang tadi kita diskusikan ya, Mas Rufin. Sebenarnya tadi juga dari Nahdlatul Ulama juga sudah punya hasil yang alhamdulillah sudah disampaikan tadi melalui Kementerian Agama. Menteri Agama sendiri yang menyampaikan bahwa Idul Adha tahun ini jatuh pada 27 Mei 2026.